Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita membahas tentang apa nih, pengambilan keputusan dan sistem pakar, ya kan? Pengambilan keputusan ini biasanya dilakukan oleh siapa? Ada yang tahu? Siapa yang ngambil keputusan di dalam organisasi? Semua orang boleh mengambil keputusan. Pada dasarnya semacam itu. Namun untuk keputusan yang sifatnya strategi, itu biasanya keputusannya diambil oleh pihak eksekutif. Gitu. Kalau keputusannya sifatnya itu untuk operasional, ya kan, biasanya diambil keputusannya, yang mengambil keputusannya adalah manajer. Jadi manajer itu melakukan operasional kegiatan bisnis. Ya, tapi kalau misalnya yang strategik, urusan dengan anggaran, lalu target pasar dan semuanya itu yang hubungannya dengan organisasi, hidup matinya organisasi, itu dilakukan oleh eksekutif. Itu ya yang mengambil keputusan. Nanti dilanjutkan dengan sistem pakar. Apa tuh nanti sistem pakar? Ya. Jadi keputusan sebelum diambil membutuhkan suatu informasi. Kalau kita bicara sistem informasi manajemen, atau kalau di bahasa Inggris kan manajemen information system, ya kan, kita belajar bagaimana data itu, ya, data diolah, dianalisis, ya kan, setelah dianalisis menghasilkan suatu informasi. Informasinya mungkin bisa jadi tidak hanya satu informasi, tapi alternatif, gitu, ya, alternatif informasi yang disampaikan. Nah, kalau sudah kena alternatif informasi, ya kan, bentar, oke, ya. Jadi alternatif informasi ini akan menjadikan masukan, ya benar, menjadikan masukan untuk eksekutif, untuk manajemen. Nah itu, ya, masukan ini sehingga dia pihak eksekutif atau manajemen ini akan memutuskan sesuatu, entah itu secara operasional untuk tingkatan manajemen atau secara strategik untuk tingkatan eksekutif. Pada dasarnya semacam itu. Nah, jadi materi hari ini kita belajar bagaimana sistem ini mendukung pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya mengambil keputusan, itulah, tapi mendukung pengambilan keputusan. Itu ya. Nah, putus ini. Oke, lanjut. Nah, pendukung keputusan. Masih terlihat ya slide share screen-nya? Halo, suara? Terlihat, Pak. Oke. Nah, tadi saya cerita tentang pengambil keputusan, ya, pendukung pengambil keputusan. Nah, ini pendukung keputusan. Keberhasilan dari suatu organisasi sangat tergantung pada kualitas keputusan yang dibuat oleh manajemen. Nah, dari sisi operasional. Jadi operasionalnya berhasil, ya kan? Ya, akan mendukung tujuan organisasi. Tujuan organisasi diputuskan oleh eksekutif. Sistem berbasis komputer dapat membantu bila ada sejumlah besar informasi. Nah, jadi sistem ini membantu kita, ya, membantu kita untuk mengelola data, menghasilkan informasi yang cukup besar. Kalau nggak ada sistem, nggak ada komputer, nanti kita kesulitan akan satu informasi, makan waktu yang agak lama untuk menghasilkan satu informasi. Ini yang cukup besar informasi. Nah, karena banyak informasi nanti bisa jadikan suatu alternatif dalam rangka pengambilan keputusan. Ada banyak pengolahan data yang terlibat.
menggunakan alat ini. Nah, nanti ada contoh-contohnya model-model sistem pendukung keputusan. Ya. Dua jenis alat bantu pendukung keputusan adalah bisa sistem pendukung keputusan, disebut juga atau DSS, ya kan namanya. DSS itu kepanjangan dari Decision Support System. Ya. Atau juga menggunakan sistem ahli, ya. Atau IS. IS itu Expert System. Nah, kepanjangannya Expert System. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan sistem ahli atau sistem pakar. Nah, bisa juga semacam itu. Ahlinya itu kan bisa dikatakan pakar. Ya. Nah, jadi perlu dukungan sistem untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya. Dalam rangka pengambilan keputusan ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu tahap intelijen. Jadi kita harus memata-matai, ya. Itu memata-matai apa? Intelijen itu tidak hanya di sektor hukum seperti yang kita tahu, ada intel kepolisian, ada BIN, Badan Intelijen Negara, ya, atau nasional, nah semacam itu, atau di apa? Di organisasi perpajakan pun juga ada intel pajak, ya, banyak sekali. Ya, semua rata-rata di sektor hukum dan keuangan. Kalau pajak itu untuk melihat itu ya organisasi ngemplang pajak atau tidak. Nah, itu ada intelnya di situ untuk mencari objek pajak. Nah, untuk organisasi bisnis pun juga ada intelijen. Tugasnya itu apa? Mengkoleksi data ya dari dalam maupun dari luar organisasi. Mengkoleksi informasi yang memang sangat apa ya ada hubungannya dengan yang namanya permasalahan yang ada. Nah, jadi informasinya ini, permasalahannya ini berarti kita cari informasi ini. Itu tugas intelijen. Nah, kadangkala organisasi memanfaatkan organisasi lain. Nah, memanfaatkan organisasi lain. Nah, itu minggu depan kita pelajari, yaitu tentang bisnis intelijen. Berarti bisnis sistem informasi atau bisnis informasi yang tugasnya yaitu mengkoleksi data ya. Itu sampai dengan mencari informasi yang hubungannya dengan organisasi ini ada masalah apa. Nah, semacam itu. Ya. Nah, setelah dicari data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan, kita desain. Jadi diorganisir data itu ya, dibuat suatu model ya untuk bagaimana memproses data atau membuat prosedur yang cocok. Ya kan? Prosedur yang cocok itu yang menjadi potensial yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusannya. Oke. Nah, setelah didesain ya kan, mungkin muncul beberapa alternatif informasi baru dipilih. Nah, alternatif-alternatif ini nanti akan dipilih salah satu mana yang terbaik ataupun yang mana yang efektif dan mana yang efisien untuk organisasi. Itulah yang dipilih, itulah yang dikatakan sebagai pengambilan keputusan. Gitu. Oke. Nah, masalah ini ada 2 sisi, ada 2 bentuk, yaitu bentuk yang terstruktur dan bentuk yang tidak terstruktur. Ini di sini ada semi terstruktur. Nah, kalau semi terstruktur kita bicara masalah terstruktur dan tidak terstruktur. Itu. Ya, di sini tabel ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terstruktur itu adalah permasalahan yang memang bisa kita tahu nanti akan muncul dan harus dilakukan pengambilan keputusan. Contohnya, ya kan? Untuk produksi, kira-kira nanti produksi ini yang pertama itu contohnya itu. Produksi di unit ini, ya lini ini nanti ada sekian. Itu bagaimana untuk memutuskan untuk mencapai jumlah produksi yang sekian. Atau kalau dari sisi keuangan yang terstruktur ya akhir tahun kita harus membuat yang namanya anggaran belanja itu yang akan digunakan untuk tahun depan. Itu terstruktur. Jadi memang permasalahan itu muncul di situ. Di waktu yang itu. Ya, muncul itu dan kita harus memutuskan dan membuat sesuatu. Nah, anggarannya sekian.
Oh, target produksinya sekian. Ya, itu contoh-contohnya bisa dibaca itu yang terstruktur. Sedangkan yang semi terstruktur bisa dikatakan atau yang tidak terstruktur, ya kan, ada tidak terstrukturnya atau bisa juga terstruktur. Contohnya untuk mengetahui keuntungan. Nah, dari margin sekian. Nah, itu berapa? Ya. Anda kan sudah belajar margin ya waktu itu ya di mata kuliah sebelumnya itu ya. Ya, itu untuk yang di vokasi. Nah, lalu atau juga kalau apa untuk mencapai customer 10%. Nah, itu ada contoh yang ketiga itu. Ya, di bawah 10%. Nah, harga itu nah bagaimana? Ya, atau yang bisa dikatakan bahwa semi terstruktur atau tidak terstruktur itu masalah-masalah yang memang muncul mendadak yang tidak kita kira-kira, tidak kita prediksi. Nah, semacam itu. Ya, kedatangan auditor kan tidak dikira-kira itu. Nah, auditor minta bagaimana laporan keuangan sampai dengan saat ini, bagaimana arus kas sampai dengan saat ini. Nah, ini kita harus siap, sistem harus menyiapkan di situ. Berarti harus membuat pakai komputer akuntansinya, dibuatkan laporan keuangan per itu. Nah, kalau kita belajar akuntansi, contohnya akuntansi laporan keuangan kenapa harus dibuat di akhir tahun, itu yang terstruktur dalam rangka untuk pengambilan keputusan untuk tahun berikutnya. Itu terstrukturnya. Kalau yang semi terstruktur mungkin bulan 11 ini ada auditor, ya harus kita keluarkan per bulan 11 tanggalnya pada saat tanggal itu juga. Ya, itu. Jadi sistem ini mengakomodir dua masalah itu, terstruktur dan semi terstruktur. Ya, dalam rangka membuat alternatif-alternatif untuk pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan, ya, atau dikatakan tadi dikenal dengan istilah DSS, Decision Support System. Sistem ini berbasis komputer yang dirancang untuk memberikan solusi alternatif dalam pemecahan masalah, untuk pemecahan masalah. Keuntungannya meliputi apa? Ini contohnya ada masalah untuk bagaimana meningkatkan pasar. Nah, bagaimana cara mengurangi biaya, bagaimana meningkatkan profitabilitas, bagaimana meningkatkan kualitas produk. Nah, masalah-masalah ini akan dipecahkan oleh DSS dan DSS akan memberikan solusi atau alternatif-alternatif dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Gitu ya kan. Sistem sistem pendukung keputusan, ya kan, atau DSS ini terdiri dari 3 komponen, ya, yaitu modul manajemen data. Ini bisa penyajiannya ini, nanti DSS-nya nanti kemana, ya, atau dikolaborasikan ketiganya. Modul manajemen model dan modul dialog. Komponen ini membantu pengguna untuk apa? Untuk memasukkan permintaan dengan cara yang nyaman. Oh, ini loh, saya perlu informasi tentang ini. Nah, dibuatkan itu. Ya. Cara data untuk mencari data yang jumlahnya besar dan juga proses data melalui model yang diinginkan. Dan juga hasilnya dalam format yang diinginkan. Jadi menginputnya gampang, mengolahnya gampang, melihat informasinya gampang. Ya, itu untuk jika pengguna mau menggunakan yang namanya decision support system. Ini 3 modulnya, gambarnya 3 modul semacam ini. Ada data manajemen. Nah, kalau kita praktikum, ya kan, di komputer, data manajemen ini bisa kita gunakan aplikasi Excel dengan fungsi pivot, ya, membuat tabel ringkasan dari pivot. Itu. Ya, datanya ditampilkan, ya.
Lalu kita olah bagaimana kita saring, kita filter. Nah, pivot, tabel itu, nah, belum masuk ke pivot ya, tabelnya itu untuk data manajemen. Lalu model manajemennya, nah baru di sini ada pivotnya ini berlaku. Mau ditampilkan dalam bentuk grafik boleh. Oh ini peningkatannya sekian, ya. Oh bulan Januari sekian, bulan Februari sekian sampai dengan Desember sekian. Nah, ada grafiknya. Nah, itu. Nggak perlu kita masukkan fungsi-fungsi. Ya, biasanya kan ada fungsi sum, if, dan lain-lainnya. Nah, itu kita bisa buat dengan menggunakan pivot, ya, kalau di Excel itu. Setelah itu didialogkan ini dalam bentuk presentasi. Dalam bentuk presentasi, dipresentasikan kepada siapa? Eksekutif, kepada manajemen. Ini loh grafiknya sekian ini. Datanya berasal dari tabel ini. Ya, kasih animasi menggunakan PowerPoint atau menggunakan aplikasi platform lainnya ya untuk presentasi. Ya, dalam presentasi dibutuhkan untuk kolaborasi. Kolaborasi dalam rangka untuk pengambilan keputusan secara bersama. Nah, itu nanti ada yang namanya Group Decision Support System. Ke atasnya nanti semacam itu. Ya. Setelah dipresentasikan kepada eksekutif, nanti eksekutif akan mengambil keputusan. Kalau eksekutifnya lebih dari satu, ya bisa ada vice presidennya, jadi ada CEO, ada vice presidennya, atau eksekutif yang lain, ada eksekutif information system, ya kan, ada eksekutif production system dan lain-lainnya lah, ya itu. Nah, kalau memang diperlukan untuk pengambilan suara atau secara konsensus dalam rangka pengambilan keputusannya, nah ada sistem lain yang namanya Group Decision Support System itu. Kita masih bicara DSS, ya. Itu. Jadi ada didialogkan di situ, didialogkan, ya, rapatnya semacam itu. Oke. Nah, nanti kita bicara ke DSS. Nah, sekarang sistem pakar. Sistem pakar ini cara kedua untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang pertama DSS, yang kedua sistem pakar. Sistem pakar ini menghimpun pengetahuan manusia, ya, memecahkan dalam rangka untuk apa? Memecahkan masalah, membuat keputusan dalam dominan yang relatif sempit. Jadi di sini diperlukan ahli, ya kan? Ahli bisa jadi ahli yang kita sewa dari luar sebagai konsultan untuk mendukung pengambilan keputusan, ataupun ahli ya yang nanti masalah ini bisa dijadikan suatu sistem, ya, sistem yang mendukung pengambilan keputusan. Kadangkala sistem pakar ini tidak ada sumbernya di dalam organisasi, kebanyakan adalah outsourcing atau istilahnya kita gunakan konsultan untuk membantu menyelesaikan masalah kita, semacam itu. Ya, domainnya area pengetahuan yang spesifik. Jadi dia akan membuat aplikasi, ya kira-kira ini loh yang cocok untuk dalam rangka pengambilan keputusannya. Ya, itu pengetahuan yang spesifik ini dengan tujuan untuk meniru pengetahuan yang terstruktur dan tidak terdokumentasikan. Jadi tetap diawali dengan yang namanya intelijen, desain, ya kan, tahap untuk pengambilan keputusannya itu, lalu memilih, ya choice-nya itu. Nah, ini sistem pakar ini berperan di area desain, gitu. Dan membuat pedoman untuk siapa yang menggunakan, atau pemula itu yang orang yang akan menggunakan program itu. Di sini diperlukan jaringan saraf otaknya mereka, otaknya pakarnya itu, ya, yang dituangkan dalam sebuah program, ya, mengemulasi cara kerja otak manusia. Kadangkala sistem kita tidak bisa melakukan yang namanya pengambilan keputusan. Iya, memang sistem tidak bisa mengambil keputusan, tapi manusia yang mengambil keputusannya, tadi manajemen atau eksekutif. Nah, sistem ini dibuat ya oleh sistem pakar dalam rangka untuk pengambilan
keputusan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, nah, user itu berdialog dengan komputer. Nah, ya kan? Ya, berdialog dengan komputer. Komputer mau apa itu? Ya, mau dijadikan apa dalam rangka untuk pengambilan keputusan? Yaitu menginputkan yang namanya bahasa-bahasa pemrograman atau instruksi-instruksi. Nah, itu. Jadi kalau Anda belajar di Excel itu ada fungsi if and, nah itu contohnya semacam itu. Ya kan? Nah, jadi instruksi-instruksi ini dibuat oleh sistem pakar berdasarkan dari permasalahan yang ada. Lalu dituangkan lagi di dalam komputer digunakan oleh user. Itu. Berdasarkan apa sistem pakar itu? Berdasarkan fakta. Gambar di bawahnya, knowledge base-nya di situ. Ya, knowledge base-nya muncul di situ bahwa ini berdasarkan fakta ini adalah harus dibuat program semacam ini. Nah, lalu diinputkan di outputkan, dimasukkan, ya kan, proses kelima ke dalam komputer lalu digunakan oleh user. Sistem pakar telah diterapkan di banyak industri. Untuk ini contohnya kalau di industri kesehatan ya mendiagnosis medis, ya memanajemen medis. Nah itu ya. Kalau industri yang lain ada telepon untuk memelihara jaringan, ya evaluasi kredit dan banyak sekali sistem pakar ini. Jadi program-program ini yang bisa dibuat oleh sistem pakar, bukan programmer. Programmer itu memang membuat, tapi instruksinya dari sistem pakar. Sistem pakar itu kadang-kala nggak bisa programmer, tapi dia tahu alur sistemnya. Nah itu dalam rangka untuk pengambilan keputusan, ya itu ahlinya sistem, itu ya. Saya sendiri nggak bisa belajar programmer, dulu sempat belajar saya, ya tapi sekarang udah lupa semua. Ya, tapi saya bisa membuat sistem dibantu oleh programmer karena saya sebagai sistem pakar. Ini alur datanya semacam ini, menganalisisnya semacam ini, ya lalu digunakan oleh usernya nanti semacam ini, dimudahkan untuk di situ. Dan banyak lagi ya program yang bisa dibuat ya di sistem yang bisa dibuat dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Ada deteksi logam, ya kan, irigasi, hama dan lain-lainnya banyak sekali bisa Anda baca di situ. Oke. Nah, saya masuk ke lanjutan dari DSS. Setelah dikomunikasikan, ya, disampaikan dalam bentuk dialog DSS tadi, eksekutif atau manajemen harus mengambil keputusan. Ya, secara konsensus jika banyak orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, ya lalu terjadi perbedaan suara, nah diperlukan yang namanya sistem pendukung dalam rangka pengambilan keputusannya ya secara grup. Nah ini dinamakan kelompok sistem pendukung keputusan ya atau GDSS, istilahnya Group Decision Support System. Tuh. Nah GDSS ini berperan sangat penting sekali ya untuk mengerucutkan satu suara ya atau satu keputusan. Itu. Sistem kelompok intelijen ya bisa juga dikatakan itu atau sistem kolaborasi atau juga sistem kelompok. Nah, yang umum digunakan adalah sistem kolaborasi dan kelompok. Nah, salah satu yang kita lakukan sekarang perkuliahan ini dengan Zoom ini pun menggunakan Group Decision Support System. Itu. Seandainya platform Zoom ini ya kan kita gunakan untuk rapat mengambil keputusan. Nah, itu gitu. Ya. Jadi ini aplikasi ini selaku aplikasi untuk pengambil keputusan secara berkelompok. Nah, bagaimana dengan kelompok intelijen? Nah, kalau kelompok intelijen kita bisa share data ya kan dari intelijen di daerah ini atau orang mencari data di daerah ini, lalu data daerah ini, daerah A, B, C, D, lalu dikolaborasikan jadi satu. Itu bisa dilakukan. Bisa dengan
spreadsheet-nya Google itu bisa. Jadi data tidak dimasukkan oleh satu orang, tapi secara bersama-sama berkolaborasi. Ya, nah itu kelompok intelijen. Lalu dianalisis, diambil keputusan secara kolektif ini, ya kan? Tuh. Memfasilitasi distribusi ide-ide. Nah, kalau kita rapat, ya kan, ambil keputusan, muncul ide macam-macam, ya, brainstorming, ya kan, memilih solusi yang menjanjikan, akan muncul satu keputusan. Biasanya memungkinkan peserta untuk mendefinisikan masalah, menyumbangkan ide, kemudian suara pada keputusan. Struktur bantuan GDSS, saya tambahkan S-nya lagi seperti jamak, ya kan, banyak program yang gitu. Proses pengambilan keputusan sementara memungkinkan peserta untuk tetap anonim. Apa itu anonim itu? Bisa diam peserta, bisa lihat, bisa mendengarkan, ya kan? Namun dia hanya sebatas untuk saya setuju dengan ini, saya setuju dengan ini di dalam hatinya, lalu voting pengambilan keputusan. Nah, itu saya setuju dengan ini. Nah, itu contohnya gitu. Ya. Jadi secara kelompok. Gitu. Ini pernah kita lakukan ya selama pandemi ini kan kita manfaatkan Zoom, ya kan, platform-platform rapat learning, rapat online itu ya dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Nah, yang sekarang ini kita gunakan untuk kuliah ya satu arah kan karena tidak ada keputusan di sini. Tapi kalau rapat pakai Zoom, nah itu kan harus ada keputusan. Oh, ini jadi harusnya ini semacam itu. Ya, seperti yang saya ceritakan itu. Nah, dari Group Decision Support System ini output-nya adalah keputusan yang sudah final. Itu. Oke. Nah, ini tugas untuk Anda ya. Di chapter berapa ini? Chapter berikutnya lah setelah tentang DSS itu ya. Jadi decision by machine. Bagaimana sih etik sosialnya itu, isunya itu. Oke. Dan jangan lupa buat juga 5 soal multiple choice-nya ya untuk ujian akhir semester Anda. Oke. Saya kira itu perkuliahan kita hari ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.